Mengubah semangat menjadi pengakuan, mengubah pengalaman menjadi sebuah sertifikasi. Dengan PDD UKT PT Serdos, kita wujudkan kualitas yang teruji serta profesionalisme yang diakui. Bersiaplah karena perjalanan ini adalah bukti nyata dan komitmen untuk menjadi pendidik terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nika Nur Farida, salah satu dosen di Prodi D4 Teknik Otomotif Elektronik, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Sistem Pendingin Udara AC Mobil, di mana mata kuliah tersebut memiliki 3 SKS, dengan 1 SKS teori dan 2 SKS praktek selama 6 jam per minggu dan 17 minggu per semester. Mata kuliah Sistem Pengkondisian Udara AC Kendaraan membahas secara komprehensif prinsip dasar, komponen, cara kerja, jenis-jenis refrigeran, diagnosis masalah, dan perawatan sistem AC pada kendaraan. Mahasiswa akan mempelajari teori dan praktek yang dibutuhkan untuk memahami, merawat, dan memperbaiki sistem AC. Tujuan dari saya membuat video ini adalah sebagai prasyarat dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Sebelum perkuliahan dimulai, saya selalu menjelaskan kepada mahasiswa tentang RPS pada mata kuliah yang saya ampu. Di antaranya adalah detail mata kuliah, metode yang saya gunakan, tujuan perkuliahan, penilaian, serta referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan tersebut. Hal tersebut bertujuan agar menciptakan pemahaman yang jelas bagi mahasiswa dalam memahami setiap topik. Ini juga menjadi landasan untuk diskusi antara dosen dan mahasiswa jika ada penyesuaian yang perlu dilakukan. Untuk capaian pembelajaran lulusan mampu mengidentifikasi masalah otomotif elektronik menggunakan alat ukur dan alat uji yang relevan, serta mengevaluasi dampak keberlanjutan baik sosial, ekonomi, lingkungan, K3, dan hukum dari solusi rekayasa otomotif elektronik melalui pembelajaran mandiri. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu mengoperasikan alat ukur baik alat ukur tekanan, alat ukur suhu, tegangan, alat uji kebocoran, alat pengisian dan pengosan refrigeran sesuai dengan standar operasional prosedur, serta menganalisis hasil pengukuran atau pengujian. Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis dampak sistem AC terhadap masyarakat dan lingkungan. Sedangkan pokok pembahasan dalam mata kuliah ini antara lain pendahuluan prinsip dasar, sejarah AC, sistem refrigerasi, kompresi uap, komponen utama AC, komponen tambahan AC, refrigeran, diantaranya adalah jenis-jenis, cara penomoran dan aspek terhadap lingkungan, kelistrikan AC, studi kasus kelistrikan AC, mengisi dan merecovery refrigeran, studi kasus sistem AC, perawatan AC mobil, serta troubleshooting. Referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan ini antara lain buku ajar sistem pengkondisian udara AC mobil, job sheet sistem pengkondisian udara, sedangkan referensi pendukung buku merawat dan memperbaiki AC mobil oleh Handoko Juni, buku pegangan mekanik dasar-dasar perawatan AC dari PT Denso, Denso Service Manual Operation, modul pelatihan untuk teknisi bengkel AC mobil, serta Automotive Air Conditioning Training Manual dari Ariazon. Sedangkan untuk aspek penilaian antara lain kehadiran mahasiswa sebanyak 10%, tugas individu sebanyak 20%, tugas kelompok sebanyak 30%, UTS 20%, dan UAS sebanyak 20%. Sedangkan metode yang saya gunakan dalam perkuliahan ini antara lain presentasi, demonstrasi, praktek, serta studi kasus atau case study. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran saya secara luring di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberikan kelancaran, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, saya akan absen kelas dulu ya. Fahreza, Aribah, Wildan, Nuf, Jose, oke kayaknya sudah lengkap ya. Pada hari ini saya akan menjelaskan atau kita akan melakukan praktek sistem kelistrikan AC mobil ya.
Nah, sebelum kita melakukan praktikum sistem kelistrikan AC mobil, kita akan mereview nih materi dari yang minggu lalu. Jadi materi minggu lalu kan kita membahas mengenai materi komponen dari AC ya. Masih ingat nggak apa saja komponen dari AC? Angkat tangan dulu yang masih ingat komponen utama dari sistem AC. Coba Nela, Mbak Nela. Ya, gimana, masih ingat kah? Ada kompresor. Oke, ada kompresor, kondensor, katup ekspansi, evaporator. Ya, itu adalah komponen utama yang ada pada sistem kelistrikan AC ya. Lalu ada yang masih ingat nggak komponen pendukungnya? Kira-kira apa aja? Yang di sini ini mungkin masih ingat, ini namanya komponen apa? Kopling magnet atau magnetic clutch ya. Lalu ada komponen, nah ini yang di dalamnya sini yang untuk blower. Lalu apa lagi? Yang mengukur suhu evaporator masih ingat? Termostat. Good. Oke, nah hari ini ya kita akan membahas mengenai sistem kelistrikan yang ada di kendaraan. Nah ini tadi sudah ya, masih ingatkah fungsi? Nah sekarang fungsinya mungkin ya, ada komponen apa ini? Ini apa? Kompresor. Fungsinya apa? Mengkompres. Kompres itu apa? Memberikan tekanan ya, memberikan tekanan tinggi pada refrigeran. Nah, berapa sih tekanannya kemarin? Itu sekitar 14 hingga 17 bar. Lalu di sini ada komponen katup ekspansi. Ada yang tahu fungsi dari katup ekspansi apa kemarin? Katup ekspansi. Kalau kompresor menaikkan ya, berarti katup ekspansi apa? Kebalikannya. Menurunkan tekanan. Jadi ini adalah katup ekspansi yang fungsinya adalah menurunkan tekanan dari refrigeran berkisar antara 2 hingga 4 bar. Nah, kita masuk ke tujuan perkuliahan ya. Oke, nah itu tadi kita sudah selesai membahas mengenai pertemuan minggu lalu. Sekarang adalah tujuan perkuliahan kita pada hari ini ya. Tujuan yang pertama itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan cara kerja komponen kelistrikan sistem AC. Jadi ini adalah tujuan pertama, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan cara kerja komponen dari kelistrikan sistem AC. Yang kedua, mahasiswa mampu menggambar rangkaian kelistrikan AC. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu membuat rangkaian kelistrikan AC pada trainer. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu mendiagnosis dan memecahkan masalah yang ada pada sistem kelistrikan AC ya. Nah ini sekarang. Nah jika ada semua komponen AC ya, baik komponen utama maupun komponen pendukung, apakah AC langsung bisa menghembuskan udara dingin? Kira-kira ini kan sudah ada trainer nih, di trainer ini kan sudah ada komponen AC secara lengkap, di dalamnya juga ada refrigerannya. Kira-kira ini langsung bisa nggak sih menghembuskan udara dingin? Gimana? Atau diskusi dulu deh, boleh. Coba diskusi, kira-kira bisa nggak sih trainer ini dia menyala? Ini misalkan saya hidupkan ya, saya hidupkan kunci kontaknya, saya hidupkan saklarnya, bisa nggak menghembuskan udara dingin? Bisa nggak? Ini nyala nggak? Kenapa kok nggak nyala? Karena belum ada sistem kelistrikannya ya, agar AC ini nyala walaupun ada komponen utama, ada komponen pendukung. Kalau tidak ada sistem kelistrikan pada AC, AC tidak akan bisa nyala, dia tidak akan bisa menghembuskan udara dingin ya, sehingga kelistrikan dari AC itu menjadi penting. Untuk apa sih kelistrikan? Misalkan ini ya, kompresor bisa nggak nyala kalau nggak ada kelistrikannya? Ya, dia kan baru bisa bergerak kalau ada arus di kopling magnet ya. Lalu ini extra fan, bisa nggak dia berputar? Tidak bisa berputar ya. Kenapa tidak bisa berputar? Karena motor yang ada di extra fan dia tidak ada arus listrik kayak gitu ya. Sehingga itulah pentingnya ada sistem kelistrikan ya yang ada pada AC. Walaupun ada komponennya semua lengkap, ada refrigerannya, tapi kalau tidak ada sistem kelistrikannya maka dia tidak akan bisa berfungsi. Ini ya, peran penting kelistrikan AC ya, sudah kita bahas, mengatur kompresor, mengontrol kipas kondensor, menggerakkan blower ya. Kita masuk ke komponen-komponen yang ada pada
kelistrikan AC mobil ya. Ada komponen pertama dan utama ya, ini namanya adalah baterai ya, baterai atau aki kayak gitu ya istilahnya ya. Aki sendiri ini sebagai sumber daya utama yang menyediakan arus listrik untuk seluruh rangkaian AC ya. Yang berikutnya itu adalah fuse atau sekring ya. Fuse atau sekring ini sebagai pengaman ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Pengaman apa? Pengaman rangkaian. Karena apa? Dia ini akan bisa memutuskan ya, aliran listrik jika terjadi kelebihan arus. Yang berikutnya ini adalah kunci kontak. Berikutnya, nah ini adalah saklar AC ya, saklar AC. Di mana sih letaknya saklar AC? Ini adalah saklar AC ya. Di mana di saklar AC tadi ada 5 terminal ya, ada 5 terminal. Terminal apa aja? Itu adalah terminal B atau baterai, lalu C itu sendiri ya, atau terminal AC, lalu ada L, M dan H. Terminal L, M dan H itu adalah fungsinya itu mengatur kecepatan dari blower. Di situ kita bisa mengatur berapa kecepatan blower, berapa suhu yang kita inginkan, paling dinginkah atau bagaimana. Itu bisa diatur lewat saklar AC. Berikutnya, nah ini ada resistor ya. Di mana resistor itu kalau misalkan low ya, low berarti resistansinya itu harus lebih besar. Sehingga arus yang masuk ke motor blower itu kecil, sehingga putarannya dia pelan. Kalau medium berarti kan putarannya kan akan menjadi lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti arusnya itu lebih besar, resistornya atau resistansinya itu berkurang. Kalau high tidak ada resistor yang melewati arus yang ke high. Nanti akan saya jelaskan di rangkaian. Motor blower. Nah, motor blower tadi sudah ada yang menjawab bahwa motor blower itu Bu menghisap udara di sekitar blower, menghembuskan udara dingin dari evaporator ke kabin. Ya, benar sekali. Yang berikutnya itu ada termostat. Nah, termostat ini adalah sebagai pengatur suhu udara dingin yang berada pada evaporator AC mobil. Mudahnya sebenarnya termostat ini itu adalah saklar. Hanya saja saklar ini dia itu bisa bekerjanya jikalau dia mendeteksi udara dingin atau panas. Nah, komponen berikutnya ini adalah relay ya. Ada yang tahu ya relay ya. Jadi relay, ini kemarin saya habis ganti relay di trainer. Nah, ini adalah barangnya ini yang kebetulan yang udah nggak kepake ya. Ini adalah namanya relay ya. Di sini itu kebetulan relaynya 5 kaki. Bedanya apa dengan relay 4 kaki yang ada di sini? Kalau di sini terminalnya adalah 30, 87, 85 dan 86. Kalau di sini ada tambahan yakni 87A. Nah, berikutnya ini adalah komponen pendukung yakni low pressure switch. Ya, pengaman ketika ada kebocoran pada sistem freon, sehingga namanya adalah low pressure switch. Mencegah kompresor bekerja jika tekanan refrigeran terlalu rendah, misal terjadi kebocoran. Tadi kan sudah saya bahas bahwa tekanan rendah yang ada pada AC itu sekitar 2 hingga 4 bar. Agar tidak terjadi yang namanya oli itu habis dari kompresor ya, maka low pressure switch ini bertindak sebagai pemutus arusnya. Yang berikutnya adalah VSV atau vacuum solenoid valve ya, atau istilahnya kalau kamu pernah dengar itu adalah idle up device ya. Apa maksudnya idle up device? Jadi kamu bayangkan ketika kamu nyalakan kendaraan ya, itu kan posisi idle, RPM-nya berapa kira-kira? 750 ya, 750, 800 kayak gitu ya. Terus kamu nyalakan AC. AC itu kan beban ya, beban untuk engine ya. Nah, oke. Kira-kira RPM-nya turun enggak? Harusnya kan pasti turun. Kalau RPM turun berarti kan bisa saja mesin menjadi mati. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, maka dipasanglah yang namanya VSV ini. Ya, VSV atau vacuum solenoid valve. Next berikutnya, nah ini kopling magnet ya, sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya kayak gitu ya. Jadi ini kan sudah ada barangnya ya, ini kompresornya. Lah, yang bagian hitam ini adalah si kopling magnet. Kopling magnet sendiri itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang depan ini namanya adalah pressure plate. Lalu yang ini yang ada sabuknya ya, ini itu namanya adalah si puli. Puli ini terhubung dengan putaran di crankshaft ya. Kalau yang ada pada kendaraan itu sebenarnya di crankshaft, hanya saja ini pada trainer, sehingga pengganti dari putaran mesin kita menggunakan motor listrik. Next berikutnya, nah
sampailah ada pertanyaan ya. Ada nggak pertanyaan? Ayo, boleh silahkan ditanyakan. Angkat tangan, silahkan kalau ada yang bertanya. Silahkan Mas Misbah. Jika kompresor tidak bekerja, apakah berarti kompresornya itu rusak? Oke, kalau kompresor ini tidak bekerja, misalkan ketika AC itu dinyalakan, kok dia tidak ada bunyi cetek kayak gitu ya. Biasanya kan kalau AC dinyalakan, kopling magnet ini akan mengeluarkan bunyi cetek atau klik kayak gitu ya. Nah, itu tidak bekerja, sehingga AC itu dinyalakan saklarnya, tapi tidak ada udara dingin. Apakah kompresornya yang pasti rusak kayak gitu? Mungkin ada yang lain yang mau menjawab atau memberikan pendapat. Kira-kira benar nggak sih kompresornya yang rusak kalau AC itu tidak menyala dan kompresor itu tidak bekerja? Ada yang mau mencoba menjawab? Atau saya berikan clue aja ya. Misalkan kompresor ini kerjanya berdasarkan apa? Kopling magnet. Nah, kopling magnet itu bekerjanya kalau ada listrik dan tidak ada listrik, ya kan? Berarti belum tentu kalau kompresor ini tidak bekerja itu karena kompresornya yang rusak. Bisa saja karena kelistrikan yang ada pada kopling magnet ini tidak ada atau arus yang masuk ke kopling magnet ini tidak ada. Oke, itu tadi adalah komponen yang kelistrikan yang ada pada sistem AC. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rangkaian ini ya. Saya akan menjelaskan rangkaian kelistrikan yang ada pada sistem AC. Ya, mulai dari yang pertama ya. Tadi kita sudah membahas mengenai aki ya. Aki ini punya dua terminal, positif dan negatif. Positif dari aki ini akan kita lanjutkan ke fuse ya. Misalkan di sini kita buat fuse-nya itu adalah sebelum kunci kontak ya. Misalkan ada pertanyaan, Bu, kalau fuse-nya saya buat setelah kunci kontak boleh? Boleh. Atau Bu, fuse-nya mau saya buat di sebelum relay boleh kayak gitu ya. Penempatan fuse ini tidak masalah. Lebih dari satu boleh kayak gitu ya. Agak lebih aman misalkan boleh. Output dari kunci kontak ya, ini kan masuk ke terminal B. Outputnya itu langsung ke IG atau on. Ya, istilahnya IG atau on. Setelah itu kita masukkan ke saklar B yang ada di saklar AC. Jadi ini masuk ke terminal B. Outputnya itu ke terminal C. Ya, ini adalah outputnya. Nah, di sini itu ada low, medium, high. Jadi ada terminal low, medium, high yang sudah saya singgung tadi. Masing-masing kita masukkan ke resistor. Jadi kalau pada sistem AC biasanya resistornya itu ada dua resistor. Resistor 1 dan resistor 2. Lalu ditempatkannya bagaimana? Coba dilihat. Kalau low berarti itu kan arus yang masuk ke motor blower itu kan harus rendah. Berarti harus melewati dua resistor. Sehingga kita hubungkan ke dua resistor ini ke sebelumnya ini ya. Nah, sedangkan kalau medium berarti kan arus yang masuk ke motor blower itu kan harus lebih besar. Berarti dia hanya melewati satu resistor. Kalau Anda lihat ini dari M ini, terminal M dia ke satu resistor. Sedangkan kalau yang dari terminal H ini tanpa melewati resistor sehingga dia langsung menuju ke motor blower ya. Dari resistor dia menuju ke motor blower. Dari motor blower dia ke massa atau ke ground. Jadi ini adalah simbolnya massa atau ground kayak gitu ya. Yang berikutnya, nah ini ada C ya. Dari saklar AC yang C ini kemana kayak gitu ya. Kita masukkan ke ini termostat lebih dulu. Kenapa kok dimasukkan ke dalam termostat kayak gitu ya? Kenapa? Karena ini itu adalah sebagai saklar suhu tadi ya, saklar suhu yang mendeteksi suhu di evaporator. Kita seri dengan low pressure switch sehingga kalau misalkan tiba-tiba terjadi kebocoran ya, ini kan low pressure switch ini apakah buka? Enggak, dia normally close harusnya ya. Dia tipe low pressure switch itu adalah normally close. Tidak ada arus dia nutup kayak gitu ya. Kalau dia ada arus dia buka kayak gitu ya. Kalau tekanannya tadi rendah, maka low pressure switch ini akan membuka si saklar ini. Agar apa? Agar tidak ada arus yang melewati relay. Ya, ini relaynya ya. Masuk ke mana? Ke 30-nya ya, ke 30, 87-nya ini ke beban. Sedangkan 85 atau 86 bagaimana? 85 kita kasih massa, 86 kita ambilkan arus dari baterai boleh. Ya. Nah, 87-nya kemana? Ke kopling
magnet. Lalu, nah ini adalah lampu indikator. Lampu indikator ini adalah lampu indikator AC misalkan ya. Kalau dia lampu indikator AC berarti saya ambilnya langsung dari saklar C. Dan satunya itu adalah vacuum solenoid valve VSV. VSV kalau AC saya nyalakan berarti ini langsung bisa hidup. Berarti solenoid valve-nya vakum yang ada di throttle itu dia langsung nyala atau langsung bekerja, sehingga saya taruh dia di C. Sekarang saya akan mendemonstrasikan rangkaian kelistrikan dari sistem AC pada trainer. Nah, di sini untuk mempermudah kalian, sebenarnya di trainer ini sudah ada gambar dari komponennya dan penamaan dari komponennya. Ini tadi sudah saya pasang ya. Aki itu langsung dia outputnya ke terminal ini ya 30 dan masa kayak gitu ya. Nah di sini dari positif ya, jadi saya kalau merangkai lebih baik positifnya dulu kayak gitu ya. Dari positif ini kita menuju kemana? Kita menuju ke sekring atau fuse tadi ya. Dari fuse outputnya, nah ini adalah output dari sekring. Outputnya menuju ke kunci kontak atau yang 30. Output dari kunci kontak itu kan terminal on ya. Terminal on atau IG ya. IG ini kita menuju mana? Itu menuju mana? Ke saklar AC. Nah di sini ya ada saklar 30, ada saklar C atau 87. Kita masukkan ke saklar AC yang B atau 30. Outputnya itu adalah terminal C. Nah, terminal C ini kita hubungkan ke saklar temperatur. Nah, di sini kan sama ya. Saklar temperatur atau termostat itu sama ya. Di sini bentuknya juga sama, saklar kayak gitu. Nah, outputnya dari saklar temperatur kita hubungkan ke relay ya, ke relay yang terminal berapa? Terminal 30. Nah, berikutnya itu adalah terminal 87. Nah, terminal 87 ini kan sebagai beban ya, kita ke kopling magnet. Oke, kita praktekkan ya. Ya, kita praktekkan job sheet minggu lalu sudah saya bagikan ya, sudah ada. Anda tinggal mengisi dan merangkai ya. Jadi tadi kan belum digambar. Silahkan setelah ini Anda gambar dulu. Di situ juga ada pertanyaan mengenai fungsi dari komponen-komponen yang ada pada AC. Setelah itu baru kita rangkai di sini. Oke, itu tadi kan kita sudah pelajari ya, mulai dari komponen dan namanya, lalu kita sudah sampai merangkai kelistrikannya kayak gitu. Ya mungkin akan saya evaluasi singkat aja ya di Mbak Eva deh. Mbak Eva coba nama komponen dan fungsinya ya. Untuk termostat itu mengatur suhu. Kopling magnet atau kompresor itu kondenser fan untuk membuang panas dari kondenser ke udara. Oke, terima kasih Mbak Eva ya. Nah, ini ada kesimpulan ya, kita sampai pada kesimpulan. Ya, kesimpulan di sini adalah satu, pentingnya kelistrikan. Kedua, komponen kelistrikan itu ada beberapa, mulai dari baterai,
fuse, switch AC, resistor, motor blower, termostat, relay, kopling magnet, motor extravan, pressure switch, dan VSV atau vacuum solenoid valve. Baik, sebelum saya menutup kelas pada hari ini, apakah ada pertanyaan terkait materi? Tidak ada? Oke. Jangan lupa setelah kita lakukan praktek, silahkan Anda buat laporannya ya, laporan dari praktikumnya sesuai dengan job sheet. Penilaiannya sudah ada di lembar job sheet masing-masing ya, silahkan dibaca. Minggu depan laporan tadi akan saya tagih untuk dikumpulkan. Baik, terima kasih banyak untuk kelas hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Saya tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah persembahan video PDD UKT-PT Serdos 2025 dari saya. Semoga video ini bisa menjadi cerminan dari dedikasi yang saya miliki. Saya Nike Nur Farida pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.